Guys, seperti biasa sebelum video ini dimulai, mari kita dukung pemerintah kita dengan cara yang super gampang. Pertama, kalian harus rajin cuci tangan setelah dan sebelum megang barang, supaya pastikan tangan kalian harus bersih. Kedua, jangan panik. Dan ketiga, stay di rumah aja buat kalian yang memang nggak ada kepentingan di luar. Jadi buat kalian para ojol, terus kalian yang kurir, harus pokoknya kerja di lapangan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. So, ini dia videonya. So guys, welcome back to Up To Date IDN Channel. Nama gue Greg dan kita mau compare Samsung A51 versus Realme 6 biasa. Kira-kira apa aja sih kelebihan dan persamaan di antara kedua HP ini? Buat yang penasaran atau yang pengen up to date, make sure kalian nonton sampai habis. Dan buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh bantu like dan subscribe juga. Langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Ukuran kedua layar HP ini sama besarnya, itu 6,5 inch dengan aspek rasionya 20:9. Jadi udah panjang nggak lebar ke samping. Sedangkan untuk desainnya menurut gue juga kurang lebih sama karena menggunakan single punch hole yang beda penamaan dan beda penempatannya. Untuk di Samsung namanya Infinity O Display, sedangkan Realme In Display Selfie Camera, yang posisinya Samsung ada di atas tengah, sedangkan Realme ada di pojok kiri atas layar. Bezel sendiri menurut gua Samsung lebih tipis kalau mau dibandingin sama Realme. Sekarang gimana ketajaman layarnya? Sama-sama udah pakai Full HD Plus yang sangat tajam dan gua nggak ada komplain. Tapi yang bikin Samsung lebih unggul karena tipe layarnya udah pakai Super AMOLED ketimbang di Realme yang masih pakai IPS LCD. Jadi warna yang dihasilkan Samsung itu benar-benar kontrasnya angkat, vibrant, dan kalau ada warna hitam itu bisa pekat banget. Sampai-sampai bisa nikmatin fitur always on display. Tapi satu sisi untuk soal refresh rate layarnya, Realme udah pakai 90Hz dengan touch sensing-nya itu bisa sampai 120Hz. Jadi apapun yang kalian lihat dan lakukan gestur animasi sana-sini benar-benar berasa mulus banget. Ya walaupun 60Hz di Samsung juga udah oke, tapi ya 90Hz mesti kalian coba secara langsung. Terakhir, untuk ketahanan layarnya gimana? Kedua HP sama-sama udah pakai Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector bawaan yang udah dipasangin. Untuk bahan material back cover dan frame-nya, kedua HP ini sama-sama terbuat dari polikarbonat yang finishingnya itu didesain kayak kaca asli. Jadi yang mengkilat dan looks-nya udah premium. Tapi untuk feels-nya sendiri menurut gua kedua HP udah sama solidnya. Pokoknya ini nggak terlalu berasa kayak plastik lah ya. Sedangkan untuk desain sendiri menurut gua ini soal preferensi. Realme punya comet pattern, sedangkan Samsung punya pattern yang bisa gue bilang tuh kayak origami pattern. Jadi punya keunggulan masing-masing lah ya, tergantung kalian sukanya mana. Tapi kedua HP udah catchy sih, yang pasti kekinian juga. Dan untuk feels-nya kalau di grip, kedua HP juga sama-sama enak karena pinggir kiri kanannya udah dibuat 3D curve. Tapi ya memang Samsung lebih tipis sedikit kalau mau dibandingin sama Realme. Sampai-sampai kalau ngomongin berat bebannya, Samsung itu berarti cuma 171 gram, sedangkan Realme 195 gram. Jadi lebih berat lah ya. Dan terakhir, kedua HP kan terbuat finishingnya itu kayak kaca asli. Jadi akan ninggalin sidik jari, otomatis akan bikin licin HP-nya. Jadi make sure kalian pakein free casing bawaan yang udah di-include di dalam box. Nah, untuk performance-nya gimana? Samsung menggunakan chipset besutannya sendiri yaitu Exynos 9611 dengan sistem fabrikasinya 8 nanometer. Sedangkan Realme menggunakan Helio G90T dengan sistem fabrikasinya 12 nanometer. Ya technically memang Exynos itu lebih efisien kalau mau dibandingin sama Helio. Dan untuk Antutu Mania, skor yang didapetin Exynos itu bisa nyentuh di angka 183 ribuan, sedangkan di Helio bisa nyentuh di angka 289 ribuan. Tapi apakah ngefek ke performance in real life-nya? Gue udah ngetesin pakai game PUBG, kedua HP memang bisa dapat settingan grafik di smooth dengan opsi frame rate ekstrim lah ya. Tapi gimana sih ketika kalian mainin secara langsung? Menurut gue barulah kelihatan ini angka perbedaan selisih 100 ribunya. Exynos itu menurut gue memang bisa main di extreme smooth yang oke, tapi konsistensi FPS-nya kurang baik dan frame drop-nya itu lebih berasa. Sedangkan di Helio bener-bener frame drop-nya nggak berasa. Konsistensi FPS juga bagus, pokoknya lebih playable menurut gua. Ya walaupun di Samsung juga oke lah ya. Dan sekarang gyroscope-nya kedua HP sama-sama juga mulus dan gua nggak ada komplain. Multitask gak ada, ya so far aman kecuali konsistensi FPS dan frame drop-nya lah ya. Di Exynos kurang aja menurut gua. Tapi oke, jadi yang bikin unggul di Realme itu ya Helio G90T-nya beneran ngebut dan kenceng. Kedua HP sekarang punya fitur game mode
yang sama-sama bisa screen record, terus bisa screenshot, balas WhatsApp chat, dan bisa block notification yang masuk. Tapi di Samsung kita nggak bisa block notification, satu sisi juga di Realme kita nggak punya Discord. Jadi ya sedikit perbedaan, entah mau block notification atau ada Discordnya. Untuk kapasitas baterai, Realme lebih unggul karena udah pakai 4300 mAh, sedangkan Samsung pas di 4000 mAh aja. Jadi ada selisih 300 mAh. Tapi pertanyaannya, apakah ngefek ke screen on time-nya? Well, Samsung bisa hit di angka 8 jam 1 menit, sedangkan Realme bisa sentuh di angka 9 jam 15 menit. Kedua HP udah gue pakai secara bersamaan dengan aplikasi yang dipakai juga secara bersamaan. Kayak scrolling Instagram nonstop, nonton YouTube nonstop, main game PUBG nonstop, dan pakai Google Maps yang udah lumayan intens lah ya. Dan hasilnya segini. Ya gue tahu layar di Samsung itu pakai Super AMOLED. Justru biar lebih adil, makanya gue nyalain refresh rate 90Hz di Realme. Jadi power consumption-nya ada masing-masing keambil karena ekstra dan fiturnya. Pokoknya hasilnya segini. Ya memang Realme lebih unggul, tapi intinya kedua HP sama-sama bisa dipakai tempur seharian. Itu sih mantep. Bang, untuk nge-charge masing-masing HP kira-kira makan waktu berapa lama? Sebelumnya gue mesti kasih tahu dulu kalau Samsung punya teknologi fast charging dengan max output 15 watt, sedangkan Realme punya full flash charge 4.0 dengan max outputnya 30 watt. Jadi ada selisih angka 15 watt lah ya. Yang gue coba nge-charge dari angka 5% sampai fully charge, Samsung makan waktu 1 jam 41 menit, sedangkan Realme makan waktu 1 jam 7 menit. Yes, jadi Realme bisa lebih nge-boot sekitar 34 menit lebih cepat ketimbang di Samsung. Jadi gue berharap semoga Samsung bisa update fast chargingnya minimal 25 watt biar lebih kencang aja deh. Tapi intinya kedua HP sama-sama udah pakai port Type-C yang kekinian dan bisa colok bolak-balik. Kedua kamera belakang di HP ini sama-sama menggunakan quad kamera setup. Samsung primary lens-nya resolusi 48MP, 12MP ultra wide angle, 5MP macro lens, dan terakhir 5MP depth sensor. Sedangkan Realme primary lens-nya menggunakan resolusi 64MP sensor Samsung GW1 ISOCELL, 8MP ultra wide angle, 2MP macro lens, dan terakhir 2MP depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi daylight-nya gimana? Menurut gua kedua HP sama-sama bisa memberikan hasil foto yang bagus. Tapi kalau soal warna barulah kelihatan. Kadang hasil warna di Samsung itu bisa lebih kelihatan natural. Sesimpel dari foto yang ada daunnya, hijaunya itu lebih kelihatan natural ketimbang di Realme. Tapi satu sisi dynamic range di Realme kadang bisa lebih ngangkat kalau kita lagi foto langit. Langit birunya itu nggak kelihatan pucet di kayak Samsung. Tapi ya segi detail juga udah oke. Untuk ultrawide-nya pun juga sama-sama bagus dan detailnya. Tapi kalau soal distorsi, menurut gua di Samsung lebih berasa karena bukannya itu lebih besar sampai 123 derajat, sedangkan di Realme 119 derajat atau lebih kecil lah ya. Jadi usahakan kalau mau foto ultrawide jangan ada objek yang lurus, nanti takutnya jadi sedikit bengkok aja. Tapi sisanya oke. Sedangkan untuk low light gimana? Kedua HP sama-sama punya fitur mode gelap. Di Realme namanya Super Nightscape, sedangkan di Samsung namanya Night Mode. Tapi gue harus bilang, di Realme mau fitur Nightscape ataupun nyala nggak nyala, hasil fotonya itu lebih bagus ketimbang di Samsung yang rasanya struggling banget si Samsung. Karena dari segi detail kurang, segi warna juga ya kurang seperti yang bisa kalian lihat lah. Intinya untuk low light sih gue harus bilang di Realme lebih bagus. Dan sekarang gue mau bahas kamera depannya. Samsung menggunakan resolusi 32MP, sedangkan Realme 16MP atau setengahnya lebih kecil. Tapi gimana hasil fotonya? Menurut gue di kondisi daylight-nya, gue harus bilang Samsung itu kadang warna yang diberikan surprisingly lebih kelihatan natural ketimbang di Realme. Tapi ya memang di Realme itu lebih kelihatan tajam aja. Jadi kalian mau pilih mau skin tone yang lebih natural atau yang mau lebih tajam aja. Tapi overall keduanya sama-sama bagus. Dan untuk sedangkan edge detection atau bokehnya, gue harus bilang sih Realme sedikit lebih rapi ketimbang di Samsung yang kadang bokehnya itu nggak rapi aja. Tapi ya keduanya udah oke lah ya. Dan untuk low light barulah ini Realme lebih kelihatan bagus karena bukan aperture-nya itu bisa lebih kecil ketimbang di Samsung. Jadi kaliannya lebih kelihatan dan objek di belakang atau background-nya bisa lebih kelihatan. Sedangkan di Samsung memang ada fitur night mode yang bisa kamera depannya juga ketimbang di Realme. Tapi malah bikin hasil skin tone gue lebih pucat. Ya walaupun background-nya lebih tajam aja ketimbang di Realme kalau mode night mode-nya nyala di Samsung-nya ya.
Dan terakhir untuk perekaman videonya, kedua HP di kamera belakangnya sama-sama punya fitur ACE atau stabilisasi, baik di lensa primary lens maupun ultrawide-nya. Tapi mana yang lebih stabil? Harus gue bilang Samsung tuh stabil banget di kedua lensa yang gue sebut, ultrawide dan primary lens-nya. Kayak pakai gimbal, padahal ini cuma handheld aja. Tapi kalau soal detail ya Realme bisa lebih detail ketimbang di Samsung. Dan kalau kalian perlu ekstra stabil lagi, kedua HP sama-sama punya fitur extra stabilization. Di Realme namanya Ultra Steady, sedangkan di Samsung namanya Super Steady. Tapi untuk saat ini di Realme itu akan tersedia lewat software update mendatang. Jadi gue menilai sekarang dulu ya, pas video ini dibuat. Ya harus gue bilang Super Steady di Samsung tuh lebih stabil dan bisa ngangkat lebih stabil aja selama cahayanya cukup. Kalau cahayanya kurang ya berasa banget sih jitternya. Dan ngomongin perekaman video lagi nih, kamera depan kedua HP ini sama-sama belum punya fitur ACE pas video ini dibuat. Jadi hasil video menurut gue masih kurang stabil aja. Tapi kalau soal detail lagi-lagi Realme bisa lebih terang karena bukan aperture-nya itu bisa lebih kecil ketimbang di Samsung seperti yang bisa kalian lihat. Jadi intinya sih memang harus ada sedikit improvement dari Realme dan Samsung lah ya. Kedua HP masih punya jack 3.5 buat nyolokin headset ataupun earphone kabel kesayangan kalian. Dan speakernya pun sama pakai single bottom firing speaker. Tapi untuk kualitas suara harus gue bilang di Realme itu bassnya lebih berasa dan suaranya lebih kenceng kalau mau dibandingin sama Samsung. Jadi ini dia live testnya. Make sure kalian pasang earphone ataupun headset supaya bisalah dapat gambaran gimana kualitas suara dari masing-masing speaker HP ini. Ini dia live testnya. Nah, soal unlock, kedua HP sama-sama punya sensor sidik jari. Tapi menurut gua Samsung tuh lebih unggul karena udah pakai fingerprint in display. Sedangkan Realme masih pakai fingerprint konvensional yang posisinya itu ada di tombol power. Kalau kalian tanya mana yang lebih cepat unlocknya, jawabannya ya jelas Realme karena masih pakai konvensional. Dan menurut gua fingerprint in display di Samsung itu masih perlu diimprove lagi lewat software update mendatang supaya bisa lebih kencang aja. Dan untuk face recognition-nya gimana? Lagi-lagi harus gue bilang Realme bisa lebih kencang kalau mau dibandingin sama Samsung. Tapi yang gue suka dari kedua HP ini, untuk animasi face recognition-nya itu bagus banget, kecil tapi mantep. Pas keluar dari box, softwarenya udah run di Android yang terbaru dengan tampilan antarmukanya tentu dengan ciri khas masing-masing. Samsung menggunakan One UI 2.0, sedangkan Realme menggunakan Realme UI. Sebenarnya seperti yang gue bilang berkali-kali, kalau soal tampilan antarmuka tergantung preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing. Tapi harus gue bilang juga, kalau misalkan kalian baru upgrade ke smartphone dari feature phone sebelumnya, di antara kedua HP ini softwarenya sama-sama punya tampilan antarmuka yang gampang banget untuk diadaptasi. Fitur-fitur komplit dan easy to use yang paling penting. Yang penting juga user interface-nya nggak pusing aja sih. Di bagian expansion-nya ini juga penting nih. Kedua HP sama-sama punya triple slot tray yang bisa dipasangin dual SIM plus support juga dual 4G dan VoLTE asalkan providernya support. Plus kalau misalkan kalian dirasa internal memorinya kurang cukup, bisa di-upgrade juga. Tapi harus gue bilang Samsung lebih unggul karena bisa upgrade sampai 512GB atau setengah tera ketimbang di Realme yang cuma 256GB aja. Tapi intinya kedua HP sama-sama bisa bebas upgrade. Di bagian ini gue akan kasih tahu apa yang dimilikin Samsung, apa yang nggak dimilikin Samsung, begitupun juga sebaliknya dengan Realme. Di Samsung ada fitur NFC atau Near Field Communication. Jadi buat kalian yang suka berpergian naik tol, naik public transportation yang mewajibkan harus bayar dengan kartu, ya kalian bisa ngecek saldo dan bahkan bisa top up saldo Breezy atau e-money. Tapi satu sisi, di Realme punya fitur atau sertifikat splash resistant. Jadi kalau misalkan kalian harus angkat telepon, lagi kondisinya hujan, ya itu bisa banget. Asal setelah itu langsung cepet-cepet dikeringin aja. Jadi ya mau NFC atau splash resistant. Dan ini adalah faktor penentu apakah kalian akan beli di antara kedua HP ini adalah soal harganya. Untuk Samsung tersedia dua varian baru-baru ini,
yaitu untuk starting price-nya 6/128GB-nya harga dimulai dari 4.399.000, sedangkan untuk 8/128GB-nya dibanderol seharga 4.699.000. Sedangkan Realme juga tersedia dua varian. Untuk starting price-nya di 4/128GB-nya dibanderol seharga 3.399.000, sedangkan untuk 8/128GB-nya dibanderol seharga 3.799.000. Jadi memang Realme lebih murah, tapi gue pengen tahu pendapat kalian, mana yang lebih worth it dari kedua HP ini? Vote di atas ini seperti biasa ya. So guys, kalian udah lihat apa yang menjadi persamaan dan perbedaan di antara kedua HP ini. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi speed test. Seperti biasa, sesi speed test akan gue bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, gue akan buka aplikasi yang belum sama sekali running di background. Dan bagian kedua, gue akan reopen aplikasi yang barusan aja gue buka. Tapi sebelum kita masuk ke sesi speed test, gue mesti kasih tahu dulu. Karena varian Samsung yang 8/128GB baru keluar, jadi unit yang gue pegang sekarang adalah yang 6/128GB. Sedangkan di Realme gue pegang 8/128GB. Siapa yang bisa selesaiin duluan, dia yang menang. Total ada 8 aplikasi dan 2 game, langsung aja, let's go! So guys, segitu aja video comparison antara Samsung A51 versus Realme 6. Seperti biasa, kedua HP ini sama-sama punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, tinggal cocokin sesuai kebutuhan dan preferensi kalian. Toh nanti kalian yang pakai, jadi belilah yang kalian suka dan sesuai kebutuhan. Karena setiap kebutuhan orang-orang ya beda-beda. Jadi kalau misalkan kalian masih bingung, gampangnya gini. Ambil Samsung A51 kalau kalian cari NFC, layar Super AMOLED, fingerprint in display, bisa di-upgrade memori sampai 512GB, dan video yang lebih stabil ya A51. Tapi kalau kalian cari performance yang lebih kencang, charge lebih ngebut, speaker lebih kencang, tahan cipratan air, dan foto yang lebih baik, ambil aja Realme 6. So, thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga, dan as always, stay updated with up to date.